membantu kami dan beberapa donatur yang membantu kami bisa melaksanakan acara ini. Saya juga turut berterima kasih kepada Ketua Yayasan Insania Bapak Anjas Asmara dan Bapak Andi yang telah membantu kami sehingga semua acara di sini bisa terlaksana. Kiranya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak lemes banget, masih puasa ya? Masih puasa ya? Masih puasa? Cius. Lemes ya? Jawab salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua NCBI Bapak Julian Saragi. Yang mana bapaknya? Oh, di belakang. Yang saya muliakan guru kita Ustadz Haji Abu Fauzi Abbas, Bapak Saiful Anwar, Bapak Ketua RW 015, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak yatim dan seluruh hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah wa syukralillah. Yang nggak baca nggak dikasih santunan, pokoknya ikut semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukralillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Alhamdulillah. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, termasuk nikmat bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara santunan du'afa dan yatim yang dilaksanakan oleh NCBI. Pada sore hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Ta'ala luaskan rezekinya, Allah Ta'ala hasilkan maksudnya, dan dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu kemanfaatannya adalah buat kita sendiri. Termasuk puasa yang kita laksanakan pada hari ini. Dari mulai kita tanggal 1 sampai sekarang tanggal 19, itu puasa yang kita kerjakan bukan buat Allah. Kerjakan apa yang kita lakukan itu, yang kita lakukan bukan buat Allah, tapi kemanfaatannya buat kita bukan buat Allah. Allah mah nggak butuh sama puasa kita, betul. Allah mah nggak butuh sama sholat kita, betul. Puasa
puasa, salat buat kita sendiri, bukan buat Allah. Yang lucu kadang-kadang kok buat sendiri susah banget ya. Yoi. Puasa buat siapa? Buat kita sendiri, bukan buat Allah. Kok buat sendiri susah ya? Nah, apalagi dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan itu untuk kalian sendiri, atau sebaliknya kalian berbuat kejahatan, itu pun madaratnya buat kalian sendiri, bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk pada sore hari ini kita semua disantuni, anak-anak yatim duafa disantuni oleh NCBI. Insya Allah kemanfaatan kembali kepada para donatur dan para pengurus daripada NCBI. Karena apa? Setiap menyantuni yatim, setiap menyantuni duafa, berarti orang-orang kaya telah lepas daripada stempel Allah. Kita dituduh orang yang mendustakan agama dan orang yang mendustakan agama. Mohon maaf. Ketika ada orang kaya, orang yang mampu sudah mau menyantuni anak yatim, sudah mau membantu orang miskin, maka lepas dari tudingan Allah kepada orang kaya tersebut, termasuk orang yang menghardi anak yatim, mendustakan agama. Kalau ada orang kaya belum mau nyantunin yatim, kalau ada orang yang kaya duitnya banyak nggak mau bantu orang miskin, orang kaya tersebut termasuk orang yang mendustakan agama. Lihat dari surah Al-Ma'un, Allah tandaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah Anda siapa tuh orang yang mendustakan agama? Siapa? Ini. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Ternyata kata Allah, bazalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah mereka orang-orang yang menghardi anak yatim. Satu, orang yang gak peduli sama anak yatim, orang-orang yang tidak ada rasa kasihan sedikit pun kepada anak yatim. Bodoh amat, lu makan ke kagak ke, orang urus. Nah, orang yang seperti itu ibadahnya rajin, puasanya rajin, kata Allah, orang tersebut orang yang termasuk mendustakan agama. Ngaku beragama tapi tidak beragama. Alhamdulillah, saya yakin yang melaksanakan santunan pada sore hari ini termasuk orang yang melaksanakan agama. Insya Allah. Antalina qalbuka wa tudrika hajataka. Apakah Anda ingin hati kalian lembut dan dihasilkan setiap hajat, setiap keinginan kita Allah kabulkan? Dua hal yang sangat kita perlukan, Ibu. Satu, kita punya hati yang lembut. Kedua, dihasilkan hajat kita. Ini kan dua yang sangat pokok. Hati kita pengen gak lembut? Mau gak punya hati lembut? Gak keras hati kita, mau gak? Kalau hati lembut itu hati yang perasa, hati yang tidak keras. Ketika nyayur sayur asam, ya, jangan-jangan tetangga sebelah ngendus, gak enak, kasihan. Nah, itu namanya orang yang lunak hatinya. Goreng ayam, jangan-jangan tetangga ngendus sebelah, gak enak ya, kasih. Itu hati yang lembut namanya. Jangan memikirkan diri sendiri. Hati yang lembut ibarat tanah-tanah yang gembur, tanah yang subur. Kalau tanah disiram jadi kalau tanah disiram jadi hijau, maka akan menambah kesuburan daripada tanah tersebut. Betul. Dan ketika ditanami akan
akan menghasilkan buah-buah yang sangat bagus karena tanahnya tanah subur. Kalau ada tanah kalau ada hati manusia hatinya keras, nih hatinya keras nggak? Keras nggak? Coba ya buktiin. Hatinya keras nggak? Kalau hati yang keras, ibarat tanah yang kering. Ibarat tanah yang kering kerontak. Ketika datang air ke sana, bukan menambah subur, malah menambah bencana. Terjadi erosi, terjadi air bah, terjadi banjir bandang. Kenapa? Tanahnya tanah yang gersang. Nah, kata Rasul, pengen enggak hati ini lembut dan pengen enggak dihasilkan hajat. Wah, bicara hajat, banyak kita hajat kepada Allah. Banyak kita butuh kepada Allah. Oh, saya orang kaya Ustaz, nggak butuh, bohong. Saya orang pintar Ustaz, nggak butuh sama Allah. Saya bicara begini saat ini karena ada ibu dan bapak di sini. Coba kalau nggak ada ibu, nggak ada bapak, saya ngomong sendiri di sini, kata orang, Ustaz gila dia. Tuh, antar manusia aja kita butuh, betul? Nggak mungkin ngomong sendiri di jalan di sini. Wah, Ustaz penghuni baru di gerobak. Tuh, setiap manusia kepada manusia masih butuh. Contoh yang gampang. Contoh yang gampang nih. Masalah ketawa aja. Betul, bagus ketawa. Kalau berdua, kalau ketawa sendiri, bagus nggak? Nggak bagus. Nah, jadi antar manusia aja butuh kepada Allah, apalagi kepada Allah Subhanahu. Nah, Rasul ngasih dua solusi. Kalau pengen hati ini lembut, kalau pengen dikabul setiap hajat, kata Rasul, pertama imsah ra'sal yatim, diusap palanya. Terus wa'at imhu min ta'amika, berikan bantuan makanan dari harta kamu. Dua tuh. Pertama usap kepalanya, yang kedua berikan bantuan dari apa yang kamu punya. Nah, ketika sudah bisa mengusap kepala anak yatim dan memberikan bantuan kepada mereka, maka kata Rasul, talin qalbuka, maka hatimu akan lembut dan akan dikabulkan hajatmu, insya. Nih, tipe-tipe muka anak yatim, lihat deh. Anak yatim polos, ya, polos, ya. Ya, yatim jangan sedih, ya. Anak yatim orang-orang yang berhasil ketika masih kecil ditinggal sama orang tua, begitu besar jadi orang yang berhasil. Betul. Banyak contohnya siapa? Nabi besar kita Muhammad. Nabi kita begitu lahir, ayahnya sudah tidak ada, betul nggak? Karena ketika Nabi masih di perut 6 bulan ya, ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan khawatir, jangan sedih ketika ayah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada alasan, tidak ada ayah untuk tidak sekolah dan tidak mengaji. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Kesel kepada Allah, ya Allah jadiin saya anak yatim. Enggak, betul enggak? Enggak, mereka enggak mau jadi anak yatim, enggak mau. Saya yakin mereka enggak mau jadi anak yatim, tapi itu kehendak Allah. Allah menghendaki seperti ini, mereka menjadi anak yatim. Saya pesan ya pada anak yatim semua, awas
Ya, jangan sampai kalian ketiadaan ayah jadi alasan kalian untuk tidak sekolah. Kasihan ayah kalian yang sudah di alam baka sana. Berikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada orang tua yang di sana. Tetap doakan mereka dan tetap belajar. Jangan kalian sia-siakan keinginan daripada orang tua kalian yang sudah tidak ada. Dan kalian jangan sakiti ibu kalian. Saya sering dengan anak-anak yatim seringkali nyakitin ibunya, mentang-mentang bapaknya tidak ada. Jangan ya. Kasihan ibu kalian. Ibarat kata, Bapak, anak yatim ini adalah satu rumah yang tiangnya sudah hilang satu. Anak yatim adalah ibarat sebuah rumah yang tiangnya sudah mulai hilang satu. Terjadi mungkin asaja amruh. Nah, tugas kita semua agar ini rumah yatim ini selamat sampai ke tujuan, menjadi orang yang berhasil. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan anak-anak yatim kita Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah solehkan hatinya, Allah Ta'ala jadikan anak yang berhasil dalam kehidupannya, dan Allah jaga mereka daripada kenakalan remaja, dan Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang diberikan kesolehan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah atau tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu wabil khusus hati kita semua yang ada di sini senantiasa dijaga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hati yang lembut. Begitu pula dengan kata Nabi, Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain," yang artinya aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim nanti di surga seperti ini. Ya Bu ya, dekat sekali seperti telunjuk dan jari tengah. Dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi untuk Bapak Juliaman Saragi beserta seluruh jajarannya dan semua yang membantu acara santunan anak yatim dan kaum duafa senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya adalah kita dengarkan yaitu iringan musik ya, musik Islam yang nanti akan disampaikan oleh adik-adik kita dari tim kru RT 9 RW 5. محمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والزيادر محمد باسط المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك